saya itu bonek, jadi saya tuh nggak peduli. Jadi ini yang saya alami, pernah ketipu satu kontainer itu yang nggak dibayar itu sekitar 40%, dan kontraknya 4 negara. Jadi ada Singapura, Malaysia, Brunei, dan Hong Kong. Awal memang kita nggak bisa sendiri, kita harus gotong royong, dan kalau memang ada keluarga yang membantu, alhamdulillah. Kebetulan kalau saya memang sendirian karena almarhum suami awalnya memang usaha ini karena ditinggal beliau, saya harus punya amanah menjaga anak-anak. Sampai sekarang bersyukur anak saya sudah tidak ada di rumah, semuanya sudah tanggung jawab sendiri karena sudah punya cucu. Nah, dari situlah kita harus punya tanggung jawab, fokus seperti yang diberitahu Bu Sri tadi. Nah, dari sini kita mulai, kalau kita kerja tidak sia-sia itu seperti apa. Nah, misalkan contohnya di sana di lingkungan Panjenengan ada bahan baku apa, kalau memang menggunakan hasil dari pertanian sendiri atau dari lingkungan, contohnya yang saya tadi langsung melihat bagaimana sih petani kita kok terpuruk, kita harus membantu tapi bermanfaat, dan bagi tidak menguntungkan diri sendiri tapi bagi keseluruhan, misalkan dari pekerjanya, petaninya, dari penyedia medianya, media itu pupuk dan bibit gitu ya. Terus dari pengolahan ini ternyata sampai sekarang brokoli nomor 1 di keripik sayur gitu, karena anak-anak yang tidak suka sayur akhirnya mau memakan keripik sayur karena sulit. Dari dulu itu brokoli itu paling nggak disukai, kecuali wortel, sop-sopan itu kalau ada brokolinya itu disingkir-singkirkan gitu. Ternyata sekarang dibuat kayak ini, jadi saya harus memberantas namanya ciki. Jadi ciki itu vicin, terus makanan yang kurang sehat buat anak-anak. Akhirnya sekarang bersyukur kalau yang di Jabodetabek itu brokoli saya ada di Alfamart, dan itu bisa anak-anak sampai ke playgroup TK itu membawa brokoli kami. Itu ibunya memberikan kayak video lucu-lucu anaknya itu di mobil sampai berebut gitu kan, nggak boleh sampai didekap brokolinya gitu. Itu yang membuat saya support untuk membuat keripik sayur. Nah, terus yang kedua tadi Bapak mengendikan kalau di sana misalkan ada potensi mau bahan baku misalkan. Ya, memang dari dulu saya nangka itu awalnya dari Kendal, dari Jawa Tengah, dari Batam. Di sana kan sumbernya ya nangka. Apalagi sekarang saya bisa ngolah durian. Insya Allah musimnya itu bulan apa, nanti kalau kita bikin grup di sana mungkin ada buah musiman atau panenan apa, misalkan ada jagung manis atau yang lain, kami bisa membantu untuk memproduksi. Syukur-syukur saya harapkan dengan adanya Ibu Camat, Ibu Sri, Pak Joko juga ini membantu UKM-nya bisa kayak mungkin urunan kali ya, beli mesin satu ditaruh di di sana punya semacam kayak pertemuan ya. Nah mungkin di sehingga atau ini sebenarnya tempat itu enggak hanya yang penting memadai aja, mesin yang kira-kira 10 kilo aja untuk pembelajaran bersama seperti itu. Nanti saya siap juga membantu, kalau Panjenengan mau belajar di sini pun monggo, nanti saya ajari supaya kita Indonesia Raya itu makmur gitu ya. Kita nggak pelit ilmu. Saya juga namanya rezeki udah diatur sama Allah, jadi kita kalau udah bisa kita berbagi aja, yang penting kita sharing gitu ya. Nah itu, jadi misalkan sementara mungkin ngirimkan bahan baku, monggo, nanti saya memang butuh. Contohnya kayak cabai ini saya sekarang lagi menggalakkan di RT RW. Jadi saya minta Bundes sama Bu Care itu
minta ditanamkan. Jadi saya karena keripik tempe ini ada permintaan cabai luar biasa, kemarin sampai berapa kintal yang saya habiskan keripik cabai. Jadi saya nanam cabai kecil sama cabai besar. Nah itu saya minta ada 3 RW yang mulai nanam, dan kacang panjang juga. Jadi per RW saya galakkan sekarang kolaborasi dengan Karang Taruna juga BUMDes itu. Coba kalau misalkan di sana panjenengan nggak ada waktu, memang belum terbentuk, ya yang rawuh di sini aja dimulai. Nanti makanya saya minta grup supaya nanti saya opia itu ya. Mohon maaf. Walaupun nanti sedikit menjengkelkan, saya mesti gimana Ibu, ini sudah bagaimana, mana produknya Ibu siapa gitu, kenalin ya. Nanti di WA kan mesti ketahuan Ibu siapa, produknya apa, itu pasti siapa tahu nanti saya bisa membantu gitu ya. Semoga niat kita yang baik, yang tulus diijabah dan diberkahi sama Allah gitu ya. Itu satu. Yang kedua tadi ditanyakan tentang bagaimana kalau kita tidak ditipu, tetapi saya sudah ditipu duluan. Jadi dengan adanya saya berani begini bonek, saya tuh bonek, jadi saya tuh nggak peduli, karena begitu ada rempeyek diminta ke Hongkong pun saya nggak pernah mikir ini nanti gimana, enggak. Usaha itu jangan takut dulu, yang penting lakukan. Jadi kalau kita lakukan, misalkan ibaratnya anak kecil mulai merangkak terus berdiri jatuh sampai gobrak kabel lah, itu enggak apa-apa, memang proses gitu loh. Jadi saya juga udah melalui itu prosesnya. Dulu awal-awal itu karena tidak pengalaman, jadi mungkin panjenengan semua kalau ada buyer seperti tadi Bapak yang nerima PO besar itu mesti bergembira gitu kan, waduh ada rezeki besar gitu. Itu saya pernah Pak, jadi sebelum saya itu ada permintaan ke Hongkong, saya pameran di Batam difasilitasi dari Disperindak Jawa Timur, salah satunya UKM yang terkurasi dari Batu, saya ikut. Terus akhirnya dari pameran itu menemukan buyer dari Malaysia. Nah itu 1 kontainer, dan pikiran saya itu waktu itu memang sangat kayak keinginan saya ingin terwujud. Ternyata dari situ memang ilmu itu mahal harganya. Jadi tidak ada, kalau memang sukses itu tiba-tiba kayak katanya tadi membalikkan telapak tangan, itu memang mustahil banget. Jadi dari sini kenapa saya harus menggebu untuk ekspor, karena pernah saya itu kalah di ekspor, diakalin orang, jadi saya kayak dendam gitu loh, kalau nanti ada buyer saya mau minta uangnya duluan gitu akhirnya. Jadi ya alhamdulillah akhirnya saya sekarang dengan Mister ini uangnya saya tarik dulu, saya tidak ada malu, tidak ada kayak yang ngejahin ibaratnya. Kenapa kita memang UKM, kita ngaku aja rendah hati, bukan rendah diri, tapi kita punya tekad besar, tapi kita rendah hati aja kalau memang kita nggak mampu. Kalau memang bayarnya itu butuh, pasti kita kan dibantui gitu, saling membutuhkan. Jadi ini kunci utamanya, kalau kita ketemu buyer itu juga melihat potensi kita, pasti sudah review dari usaha kita, produk kita juga, seperti kayak orang ngelamar mau punya mantu atau punya jodoh itu kan pasti lihat-lihat, tanya-tanya tetangganya. Produk kita juga digitukan Pak Ibu. Jadi kita sudah diseleksi sama bayarnya, itu dilihat dulu sampai dipetani gitu produk kita. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang produk kita itu dibutuhkan dan kriterianya masuk. Nah itu mulai proses gitu. Nah setelah proses berjalan, karena beliau mintanya seperti apa, itu masih ada perbaikan-perbaikan. Jadi rasanya seperti kita misalkan, oh krepekku ini mas enak, tapi buat bayar belum tentu enak gitu. Jadi masih ada penambahan, revisi. Misalkan krepek tempe ini harus pakai sisat, garam sisat itu yang saya nggak ngerti, garam apa sisat gitu. Saya pikir garam itu semuanya yang yodium itu paling baik. Ternyata permintaannya garam sisat, di toko, di pasar nggak ada. Akhirnya anak saya nyari di online, sampai sekarang masih belinya di online. Jadi di pasar nggak ada memang garam itu. Akhirnya ya
karena saya keberatan, saya bilang, Mister, kalau garam sisat ini boleh nggak dicampur dengan garam yodium? Kan kalau di Indonesia itu garam yodium paling bagus. Oh no, nggak boleh gitu. Jadi ya kita harus nurutin. Jadi kalau memang kita itu mau naik kelas, kita nggak boleh keras kepala, tapi kita harus saling kolaborasi. Dan kalau memang kita nggak bisa jelaskan apa alasannya, terus terang aja, Mister, kalau seperti ini nanti janjinya gini. Buyer pun itu bukan pintar, buyer itu hanya teori, maunya itu kemungkinan kayak gini loh. Kalau kemungkinan itu nggak pasti, yang pasti itu kita yang melakukan. Jadi kita ya bisa menjelaskan gitu Pak Ibu. Jadi kita jelaskan, kalau nanti misalkan buyer maunya begini, nanti dalam waktu tidak sampai 1 tahun keripik ini akan menjadi seperti ini. Nah gitu. Nah terutama untuk expired itu dipertimbangkan memang panjenengan kalau mau jualan ke supermarket atau ke toko-toko oleh-oleh, pasti yang ditanyakan itu expired. Kalau hanya 3 bulan kayaknya sih sering-sering agak kesulitannya yang menerima gitu. Nah terus ini mengenai kualitas produk ya, karena ada HACCP tadi mengarahnya ke situ. Tetapi untuk yang ditipu menipu tadi, memang kita harus seleksi juga. Sekarang itu mudah banget untuk mendeteksi antara buyer ini benar apa abal-abal, itu bisa Ibu. Jadi minta tolong aja kalau punya anak yang sudah mengerti teknologi di online atau medsos, itu bisa dilihat, diklik PT-nya buyer ini apa, usahanya buyer ini apa. Kalau memang nggak ada identitas, bisa tanya mungkin di Perindak. Nanti di Perindak ditelusuri ke kementerian. Di situ ITPC itu jalan, semuanya tahu. Kalau memang itu mau ekspor ya Ibu, maaf. Kalau memang di lokalan aja, supermarket mana yang bonafit gitu. Saya tuh sampai sekarang di Transmart sampai sekarang itu nggak dibayar-bayar. Jadi uang saya tuh 16 juta habis buat mondar-mandir ngurusi namanya PO dan ngurusi namanya tuker faktur. Jadi saya capek, hanya udah wes, saya nggak mau berhubungan dengan Transmart gitu. Ini mencoba untuk yang Alfamart dan Indomaret gitu. Nah alhamdulillah kalau di situ memang awalnya saya tekankan, saya mau ngisi konternya Indomaret atau Alfamart, tetapi kalau Tempo boleh, memang kami UKM sadar, tapi saya bukan pabrik. Jadi pembayaran mohon disesuaikan kira-kira tanggal berapa, karena kita itu kayak ngisi tokonya gitu kan. Nah sebenarnya ini orang kaya raya, tapi yang ngisi itu kita gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kita itu ya termasuk diperalat dengan mereka ya. Nah seperti itu. Terus untuk yang supaya nggak ditipu tadi, kalau memang sudah ada kejelasan dari buyer itu enak, jadi kita tahu, tinggal tindak lanjuti di PO itu harus ada kontrak. Jadi jangan ada PO aja. Kalau PO aja masih bisa, yang seperti saya pernah itu setelah DP 50% udah seneng. Selanjutnya dia pakai dalih, misalkan contoh ada momen mau tahun baru atau hari raya. Nah di situ buyer itu berdalih, ini buru-buru Bu, mohon dibantu dikirim karena pemasaran di sini nanti momennya. Apalagi sekarang ada tendensi kayak di Shopee 11-11, 12-12, 10-10, itu permainan aja. Jadi hati-hati di situ, pasti nanti untuk mengelabui kita supaya cepet-cepet kirim, tapi uangnya nanti tidak sesuai janjinya, seperti itu. Jadi ini yang saya alami, pernah ketipu satu kontainer itu yang nggak dibayar itu sekitar 40%, 60%-nya udah di DP. Terus akhirnya saya percaya kalau dokumen masih di forwarder, karena kita memang belum punya legalitas lengkap saat itu. Nah ternyata forwarder ini bisa dibeli sama beliau. Jadi yang kopiannya kita pegang, alasannya kalau memang ibu sudah ngirim baru dokumen asli dikasihkan. Nah ternyata di situ kita dibulet-bulet karena kita juga belum paham dengan dokumen, namanya
dari forwarder itu banyak yang harus dilengkapi, entah itu BL, bea cukai, apa semuanya. Dari situlah akhirnya saya nagih itu alasannya barangnya itu dari sana, macam-macam lah alasan itu. Nah ini pengalaman yang harus jangan sampai terjadi ke orang lain. Itu saya sangat hati-hati. Tapi kita kembalikan lagi sama Allah. Ternyata kalau kita misalkan menemukan ujian seperti itu, kita walaupun namanya ikhlas itu berat ya, tapi kalau memang kita ya sudah, kita harus ikhtiar, kita harus berbuat lagi, kita harus bangkit lagi. Ya 1 tahun nggak cukup, saya bangkit itu sampai 4 tahun, 5 tahun sekarang, baru sekarang saya bisa tegak lagi gitu. Saat itu memang sampai bener-bener udah kayak nggak punya kekuatan karena modal habis. Terus kami juga tidak ada yang membantui. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga buat saya. Dan dengan adanya pengalaman yang dulu itu, akhirnya Mister ini sebelum barang berangkat saya minta dibayarkan gitu. Jadi saat ini alhamdulillah aman karena saya minta kontrak terus disetujui sampai kerjasamanya 4 tahun dan kontraknya 4 negara. Jadi ada Singapura, Malaysia, Brunei dan Hong Kong gitu. Nah ini kalau memang nanti ada produk-produk ibu atau bahan raw material yang saya butuhkan, insya Allah nanti saya pasti menghubungi panjenengan lah, atau lewat bapak atau lewat ibu Sri atau lewat mana, nanti kita mungkin dari pihak panjenengan bikinkan grup aja, nanti kan tahu nomor saya, nomornya Pak Ri gitu ya. Kita sudah ada dengan masukan. Amin. Tetapi saya memang kolaborasi partneran, saya kan orang termasuk anggota PLUT, jadi ini pimpinan saya Pak Ri, dan kita membesarkan PLUT itu ya gitu ya Pak, pelatihan sampai sekarang pun ya masih belajar. Saya sendiri tidak pernah berhenti belajar, sampai sekarang saya masih belajar juga. Karena memang kita belajar itu ya sampai menutup mata nanti. Tidak ada kata orang itu hidup itu harus berhenti. Ibaratnya itu tengok-tengok, enggak bisa Pak. Makan pun ya kita harus berusaha bagaimana cara makan enak, bagaimana kita tidur nyenyak, itu semuanya ada ilmunya, ada teorinya, seperti itu ya. Itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin sedikit kurang berkenan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan ke panjenengan. Banyak yang disampaikan.